Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Rizkiana dengan NIM 2008304052 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Maimun MA MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Khalid Abu El-Fadl, yang dimana saya akan membahasnya mulai dari biografinya, setting sosial dan historis, metode dan pemikiran tafsir, serta contoh penerapan penafsiran Al-Qur'annya. Al-Qur'an merupakan landasan pokok yang utama bagi umat Islam. Semua kaum muslim berpijak, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, urusan horizontal maupun vertikal, urusan hidup secara individual maupun sosial. Namun, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipahami begitu saja. Butuh ilmu untuk sampai kepada pemahaman terhadap maknanya. Semua ilmu yang dibutuhkan itu tercakup dalam satu istilah ulum at-tafsir, ilmu tafsir. Penggunaan tafsir atau penafsiran terhadap Al-Quran telah ada sejak masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sekarang dan akan berlangsung sampai yaumul akhir. Seiring dengan adanya proses perkembangan zaman yang mungkin bahkan pasti akan banyak perubahan situasi dan kondisi, kebudayaan manusia semakin maju, teknologi semakin canggih, begitupun transformasi informasi yang sangat cepat. Hal ini menjadi tantangan khususnya bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan tetap memelihara nilai-nilai keislamannya. Maka agar Al-Quran mampu menyesuaikan dengan zaman atau zaman yang harus sesuai dengan Al-Quran, butuh pemahaman atau penafsiran yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Penafsiran yang disesuaikan dengan konteks sosial ini sering disebut dengan tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual ini dimulai dikenal setelah munculnya ulama-ulama kontemporer yang menampakkan diri sebagai ulama pembaharu. Penafsiran secara kontekstual pada saat ini sering disebut dengan tafsir kontemporer. Sekilas memang tidak ada bedanya antara tafsir kontemporer dengan tafsir klasik. Keduanya memang difokuskan untuk menyelaraskan makna Al-Quran dengan kondisi zamannya. Namun di masa kontemporer, dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama yang mengarah pada tuntutan baru. Hal lain yang turut mempengaruhi tafsir kontemporer adanya beberapa dasar pemikiran modern yang telah terlebih dahulu ada dalam merespon Al-Quran. Sehingga tafsir di abad kontemporer memiliki asumsi dan paradigma yang berbeda dengan tafsir di masa awal. Pada tafsir kontemporer, hasil penafsirannya bukan hanya pada persoalan makna kata, namun lebih pada penemuan ideal moral dari tiap ayat Al-Quran yang merupakan hasil kolaborasi penggunaan analisa makna kata, analisa sosial, dan analisa historis. Biografi, setting sosial, dan historis. Nama lengkap Khalid adalah Khalid Medad Abu El-Fadl, atau masyhur dikenal dengan Khalid Abu El-Fadl. Beliau lahir di Kuwait, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah dengan kompleks permasalahan agama yang begitu mendalam pada tahun 1963. Dari kedua orang tua yang berasal dari Mesir. Ayahnya bernama Medad Abu El-Fadl dan ibunya bernama Afaf El-Nimr. Ayahnya berprofesi sebagai seorang lawyer yang sangat menginginkan Khalid menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Bahkan ayahnya sering menjejalkan pertanyaan seputar masalah hukum. Sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya, Khalid sedari kecil telah dididik ilmu-ilmu keislaman, Al-Quran, hadis, tafsir, tasawuf telah diakrabinya sejak dari sekolah pendidikan dasar. Dan pada usia 12 tahun, ia telah berhasil menghafal Al-Quran. Sejak kecil, ia juga aktif mengikuti kelas Al-Quran dan Syariah di masjid lokal di daerahnya Al-Azhar. Ia juga tergolong anak yang cerdas. Bahkan, Khalid sempat mempelajari semua koleksi buku orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara. Pada saat itu, lembaga pendidikan terkemuka dunia Islam mengalami transisi paham dari moderat ke paham Wahabi. Dalam pengakuannya, beliau sempat menjadi pengikut setia paham Wahabi semasa di Mesir. Dia tidak menyangkal bahwa ia begitu membenci kelompok dari luar komunitas dia. Namun kemudian hari, ia berbalik arah mengkritik paham Wahabi. Karena menurutnya, paham tersebut mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang. Ketika masih muda, Khalid belajar agama kepada seorang guru agama yang mana diukur dari cara mengajar sekarang, metode yang digunakan sang guru memang agak kuno. Selama 1 tahun, Khalid hanya diajari 2 buku saja, yaitu Riyadhus Shalihin dan Riwayat Hidup Para Sahabat Nabi. Sang guru melarang anak muda untuk membaca buku-buku lain, apalagi buku yang kontroversial,
karena dia khawatirkan memiliki pikiran yang macam-macam. Oleh sang guru, Khalid tidak hanya dituntut untuk mempraktikkan apa yang telah dia pelajari, tetapi ia juga diharuskan untuk berdakwah, mengingatkan kepada orang lain termasuk kepada kedua orang tuanya apabila tingkah laku mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam yang orisinil. Karena masih muda, Khalid tidak berpikir panjang. Apa yang diperintahkan sang guru, langsung ia laksanakan. Ia pun lantas meluruskan cara beragama kedua orang tuanya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan konon dia tidak segan-segan mengecam orang tuanya dan saudara-saudaranya. Adu mulut pun tidak bisa dihindari. Kedua belah pihak sama-sama mengaku benar. Setelah beberapa adu mulut, akhirnya terjadi kesepakatan antara Khalid dan orang tuanya, yaitu sebagai perbandingan, dia harus mengaji kepada guru lain di masjid dekat rumahnya. Guru tersebut terkenal luas wawasannya dan besar toleransinya. Setelah bertemu dan belajar kepada guru barunya, Khalid merasakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Sampai-sampai dia berkata, pengetahuan agama saya ternyata sedikit sekali dibanding dengan pengetahuannya dan pengetahuan murid-murid lain yang sudah lama belajar padanya. Kalau saya mengajukan satu ayat Al-Quran atau sebuah hadis untuk menguatkan argumentasi saya, ia membalasnya dengan 10 atau 20 ayat Al-Quran dan hadis. Setiap liburan musim panas, Khalid menyempatkan menghadiri kelas-kelas Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah di Masjid Al-Azhar, Kairo. Setelah menyelesaikan studinya di Mesir pada tahun 1982, Khalid meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun dan dinyatakan lulus studi bachelornya dengan predikat cum laude. Pada tahun 1989, ia menamatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya itu, ia diterima mengabdi di Pengadilan Tinggi Wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian Khalid mendapatkan kewarganegaraan Amerika sekaligus dipercaya sebagai staf mengajar di University of Texas di Austin. Kemudian ia melanjutkan studi doktornya di University of Princeton. Pada tahun 1999, Khalid mendapat gelar PhD dalam bidang hukum Islam. Dalam waktu yang bersamaan, Khalid juga mengambil studi hukum di University California Los Angeles. Hingga sekarang, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University California Los Angeles atau UCLA. Selain di UCLA, Khalid juga mengajar hukum Islam di Universitas Texas dan Universitas Yale. Selain aktif mengajar di sejumlah universitas di dunia, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Pada tahun 2003 sampai 2005, ia diangkat oleh George Walker Bush, Presiden Amerika saat itu, sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama atau International Religious Freedom. Khalid juga kerap diundang sebagai narasumber di radio dan televisi seperti CNN, NBC, dan lain-lain. Ia sering diundang menghadiri seminar dan forum diskusi di berbagai tempat. Otoritas, terorisme, toleransi, HAM, gender, dan tentu saja hukum Islam yang merupakan spesialisasi keilmuannya dan konsennya. Khalid Abu El-Fadl adalah penulis yang produktif, dan karena karya-karyanya tersebutlah yang melambungkan namanya, baik di Amerika maupun di dunia Islam. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah yang berjudul Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Moment. Karya-karyanya pada umumnya sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, tentu masih banyak lagi tulisan ilmiah Khalid yang lain, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah. Metode dan pemikiran tafsir. Metode interpretasi yang dikembangkan Khalid adalah interpretasi dinamis, yakni proses menggali konteks kekinian dari makna asal sebuah teks, atau dengan kata lain membahas dampak dan kedudukan penting dari makna asal sebuah teks. Dalam hal ini, mufasir menempuh 2 tahapan, yaitu mengenali teks awal dan dijadikan dasar rujukan untuk memahami teks dalam konteks kekinian. Pemikiran Khalid telah melihat mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat, dan lebih-lebih lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan pada umumnya. Pemikiran Khalid menganut paham relativitas. Bukan tanpa alasan, Khalid menganut pemikiran relativitas. Sebaliknya, pemikiran seperti ini justru termuat dalam normativitas dan historisitas. Dalam pemikiran hukum Islam, ia sangat berpengaruh dan menjadi ikon intelektual muslim secara umum karena kiprah dan ide-ide briliannya. Ia dikagumi dan dieluk-elukan oleh banyak kalangan. Khalid menawarkan teori hermeneutika otoritatifnya dalam rangka menghindarkan diri dari penafsiran otoriter. Sebagai sebuah metode tafsir dan hukum, hermeneutika Khalid sangat dapat membantu dalam menganalisis dan mendekati bahkan meluruskan penafsiran-penafsiran pada konteks penafsiran ayat-ayat atau hadis-hadis misoginis yang berkonotasi perendahan dan
penindasan yang bias terhadap diri dan kehidupan perempuan. Hermeneutika diperlukan sebagai metode pendekatan di samping pendekatan dalam tradisi Islam sendiri dan dibantu oleh perangkat metodologi keilmuan mutakhir seperti linguistik, kritik literatur, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya yang bisa mendukung bagi terciptanya suatu pemahaman yang komprehensif. Hermeneutika yang ditawarkan Khalid sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengkritik perlakuan secara otoriter yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Hukum Islam di Timur Tengah. Menurut Khalid, pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan melakukan suatu pengkajian teks-teks sangat penting dilakukan. Pada zamannya, Khalid mengkritik sebuah lembaga fatwa seperti CRLO yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabia yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Khalid dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengendarai dan mengemudikan mobil sendiri, dan lain-lain. Fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa-fatwa tersebut, menurut Khalid, dikatakan berlindung di bawah teks yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Menurutnya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam penting untuk dilakukan agar umat Islam terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks. Menurut Khalid, pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan mengkaji teks-teks sangat penting dilakukan. Dalam pendekatan hermeneutika, sedikitnya melibatkan 3 variabel, yaitu autor atau pengarang, teks, dan reader pembaca. Bagi umat muslim, variabel teks berarti nas syar'i, variabel autor berarti Allah SWT, dan variabel reader atau otoritas penafsir yakni umat Islam itu sendiri. Selanjutnya, contoh penerapan penafsiran Al-Quran. Di sini contohnya ada Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang artinya, tak ada seorang pun yang mengetahui tentara Tuhan selain Tuhan. Ayat ini mendorong Khalid untuk menegasikan sikap otoriter dalam menafsirkan teks, lalu dihadapkan dengan sikap otoritatif. Surat Al-Mudaththir ayat 31, menurut Khalid, menolak setiap klaim seseorang sebagai tentara Allah yang dianugerahi otoritasnya, lalu dengan seenaknya sendiri menerjemahkan hukumnya. Otoritarianisme di sini lebih mengacu pada metodologi hermeneutika yang membajak dan memalsukan mekanisme mencari makna teks yang sangat subjektif dan pilih-pilih. Ia mengancam kemajemukan makna. Sedangkan sikap otoritatif meniscayakan makna teks yang taksa dan ambigu yang umum dalam proses penggalian dan dinamika hukum Islam. Dalam pandangan ini, frasa tentara Allah tidak boleh sembarangan diterjemahkan untuk merebut absolutisme Tuhan. Sikap otoritatif terbangun dari kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kelayakan, dan pengekangan diri yang mesti dimiliki seorang faqih dalam memahami teks agama. Dalam timbangan hermeneutika Khalid, ini bagian dari kewajiban rasional. Sebelum saya tutup, berikut adalah kesimpulan tentang Khalid Abu El-Fadl yang saya buat dalam bentuk infografis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.